Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah para ummahat wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan di pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa daripada jenis najis. Sampai mana kita ambil jenis-jenis najis di pertemuan yang lalu, para akhwat wal ummahat? Sampai jenis najis yang keberapa? Yang keenam, yaitu tentang kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, betul? Baik. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada jenis-jenis najis yang berikutnya, yaitu yang ke-7, ke-8 dan seterusnya, ada beberapa faedah yang penting kita ketahui, dan insya Allah ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Yang mana sebelum kita menyampaikan faedah tersebut, penting juga kita mengingatkan kembali apa yang telah kita sampaikan di awal-awal kita mengkaji kitab ini, yaitu Fiqhus Sunnah Lin Nisa yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kita sudah sampaikan di awal-awal kita membahas kitab ini, bahwasannya ketika kita mempelajari ilmu, dan yang kita maksud di sini adalah ilmu agama, dan ini yang sedang kita pelajari adalah ilmu agama yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan di dalam ibadah kita, yaitu berupa fikih. Sebelum kita mempelajari ilmu agama ini, kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, di awal-awal kita mengkaji kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa ini, bahwasannya yang pertama sekali dan yang utama sekali yang harus kita hadirkan ketika kita mempelajari ilmu agama, apapun itu ilmunya, baik hadis maupun fikih maupun akidah atau apapun itu yang bersangkutan dengan ilmu agama, maka yang pertama dan utama yang harus kita hadirkan sebelum kita mempelajari ilmu tersebut adalah ikhlas, niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita niatkan, kita ikhlaskan, kita belajar ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena belajar menuntut ilmu termasuk daripada ibadah yang dicintai dan yang dianjurkan dan disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam hadis, talibul ilm faridatu ala kulli muslim wal muslimah. Belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim ataupun muslimah. Yang pertama adalah niat, ikhlas. Yang kedua adalah kita ketika mempelajari ilmu agama, apapun itu ilmunya, baik hadis maupun fikih maupun akidah dan lain-lainnya, maka kita tidak boleh fanatik kepada siapapun. Tidak boleh. Kalaupun kita harus fanatik,
maka agama hanya membolehkan fanatik kepada Allah dan Rasulnya saja, yaitu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kalau memang kita harus fanatik boleh, tapi hanya kepada dua hal tersebut, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih, apapun perselisihannya, terutama dalam urusan agama, maka kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tanda orang yang beriman kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka beriman. Sampai kapan? Sampai mereka memberikan segala hukum, segala perselisihan mereka kepada engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala yang menjadi perselisihan kita, terutama di dalam ilmu agama, baru kita dikatakan orang beriman kalau semuanya kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jamaah para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang kita ingin sampaikan khususnya di jenis najis yang keenam ini di dalam kitab kita, yaitu rausun ma la yu'kal lahmuh, kotoran apa yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi di sini terjadi perselisihan. Nah, ini pentingnya, makanya kita sampaikan di awal tadi, kalau kita mau fanatik, tidak boleh fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada siapapun kita tidak boleh fanatik. Lalu bagaimana mereka para ulama? Mereka para ulama adalah sebagai sarana, sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena jarak kita dengan Allah dan Rasul itu jauh sekali. Dan kita juga tidak mungkin bertemu lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi perantara kita kepada Nabi Muhammad, yang menjadi jembatan kita biar mudah untuk sampai kepada Nabi Muhammad, karena luas sekali jurang antara kita dengan Nabi Muhammad itu. Kalau tidak ada jembatan, nggak mungkin kita bisa menyeberangi jurang yang begitu dalam. Maka butuh kepada ulama. Makanya disebutkan di dalam hadis, al ulama warasatul anbiya. Para nabi itu, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi ingat, mereka para ulama adalah jembatan bagi kita. Mereka para ulama adalah sarana, kendaraan untuk kita agar kita mudah sampai kepada tujuan. Apa tujuan seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah? Tujuannya adalah tadi siapa? Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita mau fanatik, tidak boleh kecuali kepada dua tadi. Dan untuk menyampaikan diri kita kepada dua hal tadi, Allah dan Rasulnya, butuh kepada jembatan, perantara ataupun kendaraan. Itulah mereka para ulama. Nah, para ulama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keenam jenis najis, yaitu berupa kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ini kaidah. Ini bukan dalil yang menyebutkannya, karena tidak ada. Kalau kita tanya mana Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan secara teks, secara konteks bahwasannya semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu najis kotorannya, memang nggak ada jemaah, tidak ada. Kalau kita bertanya tentang teksnya atau tentang konteksnya yang mengatakan seperti hal yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu berupa hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya haram, itu kotorannya menjadi najis. Nggak ada teksnya seperti itu, Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, tidak ada. Ini kaidah ini ya, yang kotorannya najis, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, adalah hasil dari kesimpulan para ulama. Dan kaidah ini kaidah yang dipakai oleh jumhur, kebanyakan para ulama. Jadi mereka asal muasalnya nih, ini penting kita pahami, karena nanti biar kita paham kenapa terjadi perselisihan ini, kenapa terjadi perselisihan itu di antara para ulama, biar kita ngerti dasarnya.
Jadi para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya seluruh kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya atau istilahnya haram, itu mereka mengambil kesimpulan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya masih umum, yaitu seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk bertoharoh, untuk bersuci setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Kan ada hadisnya yang sahih telah kita baca di pertemuan kita yang lalu. Begitu juga dalil yang kedua masih maknanya secara umum, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang bahwasannya, dan itu disampaikan di poin yang keenam. Nah, silahkan bagi yang punya kitabnya lihat hadisnya disebutkan di situ dalilnya, dalil yang untuk menguatkan poin yang keenam, yaitu kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya haram. Itu dibawa dalilnya apa? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan bertoharoh setelah membuang air, maka didatangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 butir batu dan 1 kotoran keledai yang sudah mengering seperti batu juga, tapi bukan asal muasalnya batu, itu kotoran tapi sudah mengeras, ya mirip batu juga. Kotoran kalau sudah lama terjemur matahari ya keras juga kan. Nah, didatangkan 2 jenis itu. Pertama jenisnya adalah 2 butir batu, yang kedua adalah kotoran keledai yang sudah mengeras seperti batu. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima 2 butir batu tadi, batu asli diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai tempat bersuci ataupun sebagai alat bersuci, sebagai alat bersuci. Nah, yang satu lagi kotoran keledai yang sudah mengeras seperti batu juga ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan bahwasannya itu najis. Kotoran apa? Kotoran keledai yang sudah mengeras seperti batu karena sudah lama terjemur. Nah, dari situ para ulama mengambil kesimpulan, oh berarti semua daging yang tidak boleh dimakan haram, kotorannya juga najis. Contohnya tadi keledai, karena yang disebut di situ adalah keledai ahli. Karena memang keledai itu ada 2 jenisnya, ada keledai lokal, ada keledai liar. Yang boleh dimakan dagingnya keledai liar, yang tidak boleh dimakan dagingnya keledai lokal. Paham keledai liar itu yang seperti apa? Keledai liar itu zebra yang di hutan, sedangkan keledai lokal yang dipakai buat bantu-bantu pertanian. Apalagi di zaman dulu orang kalau membajak sawah atau membajak kebun, ya nggak ada sawah di Arab, itu kalau nggak pakai kuda pakainya keledai. Kalau di sini kan nggak ada keledai, yang ada sapi kalau untuk membajak sawah. Nah seperti itulah. Nah yang dipakai buat membajak sawah itu namanya keledai lokal, yang warnanya agak-agak hitam, agak-agak kecoklat-coklatan begitu. Sedangkan zebra yang warnanya putih hitam yang adanya di hutan, dia nggak diternak, beda dengan keledai lokal diternak. Nah, yang keledai lokal itu yang haram dagingnya, karena memang datang dari hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil humuril ahliyah, melarang untuk dimakan daging keledai yang lokal. Nah dari situ para ulama menyimpulkan, oh berarti manusia kan nggak boleh dimakan dagingnya. Yalah jelas manusia haram dimakan dagingnya. Jangankan dimakan dagingnya, ditumpahkan darahnya aja nggak boleh, apalagi dimakan dagingnya, kan begitu. Nah, keledai yang tadi keledai lokal juga diharamkan dagingnya. Oh, berarti mereka mengambil kesimpulan seluruh hewan ataupun seluruh daging yang tidak boleh dimakan dagingnya, artinya dilarang dalam agama, haram hukumnya, kotorannya juga menjadi najis. Jadi ini inti kesimpulan para ulama, bukan karena ada konteks hadis ataupun konteks ayat yang langsung mengatakan bahwasannya hewan yang haram dimakan dagingnya najis kotorannya. Itu nggak ada yang seperti itu. Ini hasil dari kesimpulan mereka. Nah terjadilah perselisihan, kenapa? Karena sebagian ulama lagi tidak menerima kesimpulan ulama yang A tadi. Ulama yang mengatakan, oh berarti seluruh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya najis kotorannya. Itu kan hasil kesimpulan mereka. Sebagian ulama nggak nerima, oh nggak bisa kita menyimpulkan begitu, main pukul rata, kata mereka. Karena kan main pukul rata aja. Sedangkan kita udah tahu kaidah di dalam kita beribadah, di dalam kita beragama, yaitu agama Islam ini, tidak boleh kita mengatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu kecuali dengan dalil yang jelas. Itu kan sudah prinsip ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Karena kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang selalu mengikatkan dirinya dan tunduk selalu di dalam beribadah kepada dalil yang jelas.
Selalu mereka punya sikap seperti itu. Sebelum mengerjakan apapun dari ibadah, mereka ikat diri mereka dengan dalil yang jelas. Kalau nggak ada dalil yang jelas, mereka tidak akan berani berucap, mereka tidak akan berani berbuat. Itu prinsipil harga mati akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ulama yang B lah kita bilang. Tadi kan ulama yang A sudah, yang mengatakan seluruh daging yang tidak boleh dimakan berarti kotorannya najis. Nah, ulama yang B, mereka nggak terima kesimpulan itu. Nggak bisa, ini bertolakan dengan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mana dalil yang jelas yang mengatakan semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya berarti najis kotorannya? Mana konteks hadisnya ataupun ayat Al-Qur'annya? Nah itu, makanya terjadi perselisihan. Sehingga mereka mengatakan, oh nggak bisa, kami nggak menerima kesimpulan kalian wahai ulama kelompok A. Kami nggak terima kata ulama kelompok B. Maka mereka mengeluarkanlah kesimpulan bahwasannya kullu asya al aslu fi asya'i at-taharah. Hukum asal pada apapun itu suci sampai datang dalil menjelaskan kalau dia itu haram ataupun tidak haram. Seperti ibadah. Ibadah kan hukum asalnya prinsipil akidah ahlu sunnah tadi kita sudah sampaikan, hukum asal ibadah kata para ulama adalah haram. Haram nggak boleh dikerjakan. Apapun itu ibadah, bentuknya, apapun gerakannya. Sampai kapan? Sampai datangnya dalil yang jelas tadi. Barulah kita katakan, oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini makruh, oh ini haram. Kalau ada dalil. Kalau nggak ada dalil, hukumnya tidak boleh siapapun melakukan ibadah apapun. Nah ini kelompok yang B, ulama yang B. Oh nggak bisa. Berarti kita kembali ke kaidah awal. Semua segala sesuatu hukumnya adalah suci. Berarti nggak bisa kita katakan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya kotorannya najis, nggak boleh. Berarti hukum asalnya semua najis, hukum asalnya semua suci sampai datangnya dalil yang jelas. Nah disitulah terjadi perselisihan, ya terjadi perselisihan. Nah ulama yang B mengatakan datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan mereka mengatakan prinsipil ya. Prinsipil kita tidak boleh mengatakan atau melakukan apapun kecuali dengan dalil yang jelas. Ini prinsipil akidah ahlu sunnah. Nah kelompok yang B tadi mulailah mereka mengatakan bahwasannya kucing, kencing dan kotorannya tidak najis. Kenapa tidak najis? Datang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Innaha laysat bin najasah. Ketika ada seseorang sahabat bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya kucing di rumah. Kucing ini kan tahulah, dia kadang kalau nggak ada majikannya suka ngambil makanan, suka minum minuman kan gitu. Ada majikannya aja kadang kucing kalau namanya lapar ya makan aja, haus ya haus aja kan gitu. Apalagi nggak ada majikannya. Nah sahabat ini bertanya ke Rasulullah, gimana itu hukum minuman saya atau makanan saya yang sempat dicicipi sama kucing saya? Namanya kucing di rumah, apalagi kalau kucingnya banyak, mana bisa kita usir satu datang yang lain kan gitu. Apalagi kalau memang kita suka melihara kucing, dan memelihara kucing nggak masalah karena dia adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kucing itu tidak najis. Dan hadisnya sahih tadi riwayat Imam Ahmad. Maka ulama yang B tadi yang mengatakan nggak benar itu kaidah kalian yang pertama yang ulama A tadi bahwasannya semua daging yang tidak boleh dimakan haram hukumnya, kotorannya jadi najis. Maka yang ulama B tadi mengatakan kucing tidak najis, kencing dan kotorannya karena hadis Nabi tadi. Dan mereka punya prinsipil tidak mengucapkan ataupun tidak melakukan apapun di dalam ibadah, dan ini adalah termasuk ibadah karena ini ilmu fikih, ilmu taharah. Kucing itu disebut oleh Nabi tidak najis, maka semuanya mereka katakan tidak najis, mau kepalanya, mau ekornya, mau kotorannya, mau kencingnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau yang kita rojihkan secara pribadi, bahwasannya kaidah yang disampaikan di dalam kitab ini nomor 6 itu adalah kaidah yang kuat yang disampaikan oleh jumhur mayoritas ulama. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang mengambil pendapat ulama yang B tadi, ya termasuk kotoran, kencing, mereka punya dalil. Kotoran, kencing, kucing, mereka punya dalil. Dan kita sudah sampaikan juga di pertemuan yang lalu
bahwasannya selain daripada ketika kita belajar ilmu agama kita hadirkan keikhlasan untuk Allah, kemudian juga kita tidak boleh fanatik kepada siapapun. Selain daripada itu, yang perlu kita hadirkan juga adalah selalu mendoakan mereka para ulama. Kenapa? Karena tadi kita sudah sampaikan, ulama itu adalah jembatan kita. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ulama itu adalah kendaraan perantara kita untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sikap seorang muslim, seorang muslimah harus senantiasa mendoakan ulama mereka, walaupun terjadi perbedaan dalam pemahaman, perbedaan dalam kita bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga para ummahat, para akhwat, pelajaran yang bisa kita petik ya, kalau kita belajar fikih, selama di situ ada dalilnya, maka kita tidak boleh fanatik kepada siapapun, tetapi kita berusaha untuk mencari mana yang lebih dekat kiranya untuk kita sampai kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu cuma satu. Dan kesalahan itu banyak, tetapi kebenaran cuma satu, yaitu Allah dan Rasulnya. Adapun kalau tidak jelas bagi kita, masih samar-samar, karena memang ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syubhat itu bukan dari agama Islamnya. Ingat ya, agama Islam tidak punya perkara syubhat, karena semua udah jelas di dalam agama Islam. Semua udah gamblang seperti matahari di siang hari. Kata para sahabat ya, Salman Al-Farisi mengatakan semua sudah diajarkan di dalam agama Islam ini, walaupun bagaimana cara kita buang kotoran. Padahal buang kotoran kan perkara yang sepele, ibaratnya Allah nggak penting-penting amat, tapi itu pun diajarkan kalau itu berkaitan dengan agama Islam. Nah, syubhat itu terjadi kenapa? Karena individual kita masing-masing. Karena sebagian manusia ada yang daya tangkapnya itu luas, ada yang daya tangkapnya standar, ada yang daya tangkapnya itu rendah, sehingga terjadilah syubhat bagi dia, tapi tidak terjadi syubhat bagi orang lain. Maka kata Nabi SAW, kalau terjadi syubhat nggak jelas bagimu, nggak jelas apa ini halal, apa ini haram, karena memang tadi perselisihan yang begitu rumit kan, dan kita daya tangkap kita namanya orang awam, tidak seperti seorang ulama. Maka kata Rasulullah SAW, wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang menjaga dirinya tidak dekat-dekat kepada perkara syubhat, dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau nggak jelas mana yang benar nih, apakah yang benar kotoran ataupun kencing kucing itu najis apa enggak ya? Apa yang benar itu semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya berarti kotorannya najis apa enggak ya? Enggak jelas kita, tapi kita berusaha untuk belajar. Tapi kalaupun tidak jelas setelah kita belajar, maka sikap kita kata Nabi Muhammad, jauhi. Ya udah, kalau bisa ya kita jauh-jauh dari namanya kotoran kucing ataupun kencing kucing. Walaupun kalau ditanya najis apa enggak, suci apa najis, enggak ngerti, ya udah jauh-jauh. Itu untuk dari bab menyelamatkan kita dari urusan syubhat yang tidak jelas. Nah ya, jadi jamaah, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ya mencela seseorang, apalagi kalau kita tahu bahwasannya itu ada dalilnya. Dia memang berdalil ataupun berhujjah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sampaikan, dan ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Maka jangan pernah kita mencela orang tersebut. Mentang-mentang kita berbeda pendapat, akhirnya ada yang mengatakan kotoran kencing kucing itu enggak najis, langsung diserbu ya, langsung dicela, dihina, dikatain. Wah, ini tidaklah bagian daripada sikap seorang muslim dan muslimah. Jadi biar kita paham nih ya, karena banyak sekali kita jumpai subhanallah. Dan memang jumhur ulama yang menguatkan kaidah tadi, bahwasannya semua hewan yang tidak boleh dimakan, maka kotorannya pun menjadi najis. Ini jumhur mayoritas. Tetapi bukan kita katakan tidak ada ulama yang berpendapat lain. Ada ulama yang berpendapat lain, dan semua ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya mereka semua sesuai dengan apa yang disampaikan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada ulama yang ngada-ngada, itu nggak ada. Kalau ulama mengada-ngada itu namanya bukan ulama. Karena ulama itu mereka paham betul akan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah bisa mengerti titik perselisihannya di mana? Paham insyaallah? Nah, itu dia jamaah. Jadi itulah kalau kita belajar fikih ini,
akan banyak sekali perselisihan-perselisihan yang akan kita jumpai. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal mukaddimah sebelum kita membahas kitab Fiqhus Sunnah Linnisa ini. Nah, kemudian kita lanjutkan para akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, lu'abul kalb, yaitu air liurnya anjing. Dalilnya mana? Bahwasannya air liur anjing itu adalah bagian daripada najis yang dinajiskan di dalam syariat. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini riwayat Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih. Karena kita sudah tahu bahwasannya tidak ada yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis yang mereka riwayatkan. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh kedua ulama ini, Bukhari ataupun Muslim, udah jelas kesahihannya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranil Karim. Apa kata Rasulullah? Dalilnya, dalil apa? Dalil bahwasannya air liur anjing itu najis. Tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaksila sab'a marrat aulahunna biturab. Dalilnya, hendaknya kalian mensucikan, kata Rasulullah, bejana-bejana kalian yang dijilati oleh anjing dengan cara yaitu 7 kali dia membasuh dengan air, dan di antara salah satunya adalah dengan tanah. Jadi boleh di awalnya ataupun di pertengahannya ataupun di akhirnya. Yang jelas 7 kali. Sab'a marrat aulahunna biturab. Di situ diterjemahkan di buku terjemahan kita sab'a marrat 7 kali atau 3 kali. Nggak ada yang terjemahannya 3 kali. Nggak ada ya, alhamdulillah. Karena ada sebagian penerbit yang kita lihat terjemahannya ditulis di situ 3 kali, dan itu keliru. Yang benar adalah 7 kali. Nah, di sini juga terjadi perselisihan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perselisihannya apa? Yaitu para ulama berselisih, dan kesimpulannya mereka mengeluarkan 3 pendapat yang berbeda. Yaitu pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i, begitu juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang pertama, kita bilang tadi ada 3 pendapat. Dari hadis yang kita baca tadi, keluarlah 3 pendapat para ulama yang berselisih satu sama lain. Yang pertama, pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini faedah-faedah yang kita sampaikan, dicatat. Insya Allah di akhir kajian akan ada tanya jawab. Nah, kita indi jaizah, ada hadiah. Masya Allah, hadiahnya super. Ya. Nah, kalau yang mencatat insya Allah bisa jawab. Yang nggak mencatat maka nggak akan bisa jawab, dan jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kenapa tidak mencatat. Baik. Yang pertama, mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Pendapatnya apa? Yaitu bahwasannya semua anjing itu najis. Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Nah, kalau anjing kan ujung ekor ya, karena ada ekornya. Kalau manusia kan ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa mereka katakan semua anjing bagian tubuhnya itu dari ujung kepala sampai ujung ekor itu najis? Karena hadis tadi mereka katakan kalau air liurnya anjing itu najis. Karena kan disebutkan kalau anjing menjilati salah satu daripada bejana kalian. Berarti kan menjilati itu dengan apa? Dengan lisan, dengan lidah ya. Kalau manusia kan lisan, kalau hewan lidah. Dan lidah itu kan ada air liurnya. Nah, yang menjadi larangan oleh Nabi itu adalah air liurnya. Nah, kalau air liurnya saja najis, kata ulama Syafi'iyah, begitu juga ulama Hambaliyah, kalau air liurnya aja najis, maka seluruh badannya pun najis. Kenapa? Karena mereka mengatakan anjing itu membersihkan badannya dengan lidahnya. Kan nggak ada anjing yang membersihkan badannya dengan air keran, kan? Ada nggak? Nggak ada. Anjing tuh ya macam kucing juga, sama. Kalau dia membersihkan badan dengan lidah, dan lidah di situ ada air liur, dan air liur itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disuruh kita untuk membasuh bejana yang dijilat dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan tanah. Bukan, jadi mau pertama dipakai tanah dulu, digosok, habis itu 2, 3, 4 dan sampai seterusnya pakai air, begitu maksudnya. Nah, mereka ulama Syafi'iyah sama ulama Hambaliyah mengatakan semuanya najis anjing, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ya kalau terkena senggol anjing
itu udah sama hukumnya, harus dibasuh seperti tadi, yaitu 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kalau enggak tidak hilang najisnya. Itu kata ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah. Pendapat yang kedua, bahwasannya anjing itu yang haram, yang najis itu cuman air liurnya aja. Dan ini pendapatnya Imam Hanafi, ulama madhab Hanafi. Kenapa? Karena mereka beralasan, ya kita menerima hadis Nabi itu sesuai dengan apa datang teksnya dan konteksnya, kan gitu. Nggak boleh kita pahami yang enggak ataupun kita tambah-tambahi ya. Yang disebut oleh Nabi air liur, ya air liur aja. Jangan kamu lebih-lebihin. Kan begitu sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Menerima hadis dan ayat Al-Quran apa adanya. Kalau dibilang air liur, ya air liur. Jangan kamu kemana-mana. Nah itu kata ulama madhab Hanafi. Berarti yang menjadi najis hanyalah air liurnya anjing doang. Kepalanya, kakinya, ekornya, badannya enggak najis. Jadi kalau misalnya kita kesenggol dengan anjing, yang nggak usah dibersihin sampai 7 kali. Udah biasa aja selama tidak dijilat. Kalau dijilat beda lagi urusannya, kata mereka ulama Hanafi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat ulama Malikiyah, Imam Malik bin Anas mengatakan bahwasannya semua anjing walaupun liurnya tidak najis. Walaupun liurnya. Lalu mereka mengatakan tentang hadis yang kita baca di awal tadi itu. Siapa yang dijilati bejananya oleh anjing, maka hendaknya dia membersihkan dengan 7 kali. Dan salah satunya dengan tanah. Mereka jawab itu ulama Malikiyah. Ulama madhabnya Imam Malik bin Anas. Apa jawaban mereka? Ini hanyalah masalah perintah. Bukan menunjukkan sama sekali air liurnya yang najis. Karena nggak disebutkan di situ air liur. Mana coba ada konteksnya nggak yang mengatakan air liur? Kata mereka ulama Malikiyah. Nggak ada kan? Yang ada konteksnya, teksnya. Kalau bejana kalian dijilati oleh anjing, maka hendaknya kalian membersihkan bejana itu dengan 7 kali pembersihan. Ada enggak kata mereka ulama Malikiyah kata-kata air liur di hadis itu? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kalau enggak ada, jangan kita bilang air liur itu najis. Berarti di sini pemahaman yang betul kata mereka ulama Malikiyah hanya perkara kita diperintahkan untuk mengibadahi Allah dengan cara apa? Kalau ada bejana yang dijilat anjing, hendaknya dibersihkan 7 kali. Dan itu adalah perintah. Namanya ibadah. Bukan masalah air liur. Kata mereka ulama Malikiyah. Sehingga kita nggak boleh mengada-ngada. Mengatakan ini karena air liurnya, ini karena ekornya, ini karena bulunya. Jangan. Orang nggak ada konteksnya seperti itu. Kata mereka ulama Malikiyah. Jadi ada 3 pendapat para ulama tentang najisnya anjing. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama mengatakan ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah. Semua anggota tubuh anjing najis. Dengan alasan kalau air liurnya aja najis, ya pasti semua badannya najis juga dong. Kenapa? Karena anjing membersihkan badannya dengan air liur. Yang kedua, dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafi, bahwasannya yang najis itu cuman air liurnya doang. Karena konteksnya hanya mengatakan air liur. Yang ketiga mengatakan tidak ada yang najis pada tubuh anjing walaupun air liurnya. Kenapa? Mereka beralasan berdalil hadis yang dibaca di awal tadi tidak ada menyebutkan sedikit pun kata-kata air liur. Cuman perintah untuk membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Sehingga perintah itu ya kita laksanakan aja sesuai dengan apa yang ada. Tapi jangan kita sebutkan ini itu sampai mengatakan air liur itu najis. Karena tidak ada teks yang mengatakan air liur. Makanya para ummahat, para akhwat, jangan heran. Ada beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, video yang sempat viral. Akhwat pakai cadar meluk-meluk anjing.
Masih ingat tidak? Nah, antum jangan langsung mengatakan, dasar gimana ini cadaran tapi jorok, najis. Jangan jemaah. Ada ulamanya. Walaupun tetap kalau yang ana rojihkan secara pribadi, diri ana sendiri, ana lebih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan seluruh anjing itu najis. Kenapa? Karena air liur dia pakai juga untuk membersihkan badannya. Sehingga kita jangan dekat-dekat dengan namanya anjing. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pun yang mengambil pendapat yang kedua dan ketiga, mereka pun ada ulamanya. Dan kita sudah katakan tadi, sampaikan di awal bagaimana sikap ketika kita mempelajari ilmu, ya, kita tidak boleh fanatik kepada siapapun. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Ya udah, kita berusaha untuk mencari mana yang paling dekat dengan kebenaran. Tetapi kalau kita menjumpai orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, ya jangan kita hina. Bahkan kalau dia seorang ulama, wajib kita mendoakan kebaikan untuknya. Kenapa? Bagaimanapun walaupun kita berbeda pendapat, dia seorang ulama, dia seorang ustadz yang betul-betul berusaha untuk mencari kebenaran dengan sesuai Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita doakan. Bukan kita hina, kita maki, kita doakan keburukan, kehancuran, macam-macam. Nah, inilah hati-hati ya. Terutama di media sosial tuh, subhanallah, bergampang-gampangan sekali orang sekarang ya, komentar apalah, semua bisa berkomentar. Hati-hati, karena semua itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang yang berucap, termasuk tulisan juga, komentar di media sosial, kecuali ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat, dan semua akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi kalau yang kita hina itu adalah seorang yang betul-betul alim, yang dia berpendapat bukan dengan hawa nafsu. Kita bilang, wah ini dasar, ini goblok, tolol, subhanallah. Ya, kadang ada begitu komentar yang subhanallah sembarangan. Hati-hati. Taib. Nah, itu pendapat 3 pendapat ulama tadi. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun muallif, penulis mengatakan waqad dalla ala anna lu'abil kalbin najis. Ini menunjukkan bahwasannya seluruh daripada liur anjing itu adalah najis. Kemudian beliau penulis mengatakan, coba yang punya kitab terjemahannya, biar kita sama-sama belajar. Coba dibaca. Amma sa'irul jasadil kalb, adapun seluruh bagian tubuh anjing. Ada enggak? Tolong siapa aja terserah, tolong dibaca terjemahannya di buku. Ada yang bawa bukunya enggak? Tolong dibaca aja. Dari perkataan, adapun setiap tubuh anjing, rambutnya ataupun mulutnya, maka itu suci. Ada enggak? Enggak ada. Tolong dibaca sampai selesai, sampai nomor 8. Ya. Ya. Nah, ya. Terus lanjut lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Ahsanti. Jadi dijelaskan juga oleh penulis ya, bahwasannya mulut, begitu juga selain mulut ya, batu badannya, rambutnya, selain mulutnya, karena kan kalau mulut pasti akan terkena air liur, maka itu najis, maka itu suci. Nah, penulis juga menjelaskan dalilnya bahwasannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah ada anjing, dan anjing itu berkeliaran sama seperti kita.
Nah, ini penting kita ketahui ya para akhwat dan ummahat, bahwasannya bukan para sahabat Nabi atau Nabi Muhammad SAW memelihara anjing di rumah mereka, bukan. Ini teksnya anjing itu anjing liar. Ya seperti kita zaman kita sekarang, nggak ada yang punya ya, kadang ke sana, kadang ke sini, nggak tahu, anjing liar. Anjing nggak tahu punya siapa, begitu aja. Bukan berarti di sini para sahabat memelihara anjing di rumah mereka, karena nggak boleh, ada larangannya di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, bahwasannya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ salah satunya ada anjing. Jadi itu nggak benar. Jangan sampai kita salah paham. Jangan kita mengira bahwasannya Nabi Muhammad atau para sahabat Nabi itu memelihara anjing dalam rumah mereka. Anjing boleh dipelihara betul, tetapi dipelihara di luar rumah. Ya untuk jaga kebun, untuk jaga rumah, tapi di luar rumah, bukan masuk ke dalam rumah ya. Ya di perkarangan ataupun di pagar yang ditaruh kandangnya di situ untuk menjaga rumah contohnya, ataupun anjing untuk berburu. Ah ini boleh. Adapun dipelihara di dalam rumah seperti banyak sekarang kan, bahkan sudah menjadi tren ya. Apalagi di luar negeri, subhanallah, hati-hati. Di luar negeri itu ada undang-undangnya bahkan. Anjing nggak boleh ditaruh di luar, harus di rumah. Bahkan harus sekamar katanya, sama seperti anak. Itu ada undang-undangnya di luar negeri jamaah. Antum nggak sembarangan kalau pelihara anjing, kalau ketahuan anjing itu ditaruh di luar, wah bisa dilaporin, tangkap polisi. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan hak ajasi katanya. Hak ajasi kehewanan kan, bukan hak ajasi manusia, bukan. Hak ajasi kehewanan. Hewan itu sama kata mereka seperti manusia. Kalau dia butuh makan berarti dia kasih makan juga. Manusia juga butuh makan. Manusia mau di kamar berarti dia juga harus di kamar. Nggak boleh dibeda-bedain kata mereka, wa iyazubillah. Nah, nggak seperti itu Islam. Islam boleh memelihara, tapi nggak boleh dibawa masuk ke dalam rumah. Karena tadi banyak. Pertama dampaknya air liurnya itu najis. Yang kedua tidak masuknya malaikat ke rumah yang ada anjing dan lain-lainnya. Daripada larangan untuk memasukkan anjing ke dalam rumah. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis bahwasannya anjing itu seliwar-seliwir kata orang Jawa kan gitu. Kesana kesini nggak ada yang punya. Ya namanya anjing liar. Tapi mereka para sahabat Nabi SAW, begitu juga Rasulullah, tidak pernah menyirami ya tempat lewat anjing tersebut tadi atau tempat kencing. Namanya orang anjing kalau lewat ke sana ke sini kan kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin di sudut sana dia pernah kencing, bisa jadi di sudut sana dia pernah buang kotoran, kita nggak tahu. Tapi nggak pernah sahabat Nabi, begitu juga Nabi Muhammad SAW menyirami atau membersihkan tempat lewat lalu lalangnya anjing tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti yang najis anjing itu cuman air liur. Wallahu alam bisawab. Ya, nah ini terjadi perselisihan. Kemudian dalil yang kedua juga bahwasannya pernah ada anjing yang duduk di tadi yang dibaca tadi, yang duduk di depan rumahnya Maimunah, yaitu salah satu daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan untuk menyiramnya saja. Nah, kalau seandainya semua tubuh anjing itu najis, pasti akan disiram sebanyak 7 kali kan gitu. Aturannya tadi kan 7 kali pembersihan, salah satunya dengan tanah. Nah, ini Nabi cuma sekali aja, diguyur gitu aja. Kalau seandainya badannya semua najis, kata muallif ini penulis, maka niscaya Nabi akan menyiramnya sebanyak 7 kali. Wallahu alam bisawab. Ini pendapat muallif. Berarti pendapat penulis, anjing itu hanya najis air liurnya saja. Adapun badannya tidak najis. Tapi kalau yang kita kuatkan, yang kita rojihkan secara pribadi, wallahu alam bisawab, dan itu madhabnya Imam Syafi'i, begitu juga madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, anjing itu semuanya najis. Wallahu alam bisawab. Nah, tinggal antunna sekalian yang berusaha untuk mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi hati-hati tadi, kalau ada orang lain yang berpendapat berbeda dengan kita, jangan langsung kita serang. Oh dasar nih bodoh kamu nih, nggak belajar, jangan gitu. Ya, hati-hati jamaah. Al muslim alal muslim haram. Muslim sama muslim itu haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jangan sembarangan mentang-mentang beda pendapat langsung kehormatannya kita celak, kita maki, kita rendahkan, kita injak-injak. Subhanallah. Ya, jangan, hati-hati, haram. Muslim sama muslim, harta, darah, begitu juga kehormatannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat muallif bahwasannya anjing hanyalah najis air liurnya saja. Baik, kemudian yang ke-8, khinzir, yaitu babi. Dan ini hukumnya semua babi ya. Nggak ada beda. Jangan sampai sebagian ada yang mengatakan begitu. Ini khinzir, hukum ini
hanya untuk babi yang sifatnya babi hutan. Enggak. Semua jenis babi. Mau babi yang lokal. Babi lokal tuh yang dipelihara yang warnanya agak-agak apa? Agak-agak pink, ekornya lingkar-lingkar, itu kata orang kan babi lokal yang diternakkan itu. Kalau babi hutan ya yang jorok itu, yang di hutan. Ya, yang apa? Kata sebagian orang bukan babi, apa namanya? Celeng, sama aja itu bahasa doang yang beda. Sama, mau celeng, mau babi, mau ini sama ya. Ini hukumnya sama, khinzir dalam bahasa Arab. Wa huwa najisun bittifaq ahlul ilmi lis-sharih qauli ta'ala, dan dia najis dengan sepakatnya ahlul ilmu yaitu para ulama. Dalilnya mana? Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir fa innahu rijz. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak menemukan wahyu yang diharamkan untuk kalian daripada makanan yang kalian makan, kecuali yang pertama adalah maitah, bangkai. Yang kedua adalah darah yang ditumpahkan, yaitu darah sesembelihan. Kemudian yang ketiga adalah daging babi, karena itu adalah najis. Nah, ini dalilnya. Kemudian kata penulis, wala khilafu bainal ulama fi najasati wa tahrimi lahmihi wa syahmihi wa jami'a ajza'ihi. Tidak ada perselisihan di antara ulama manapun tentang najisnya dan haramnya daging babi, begitu juga lemak babi dan seluruh bagian tubuh babi. Nggak ada perselisihan. Tidak ada sama sekali perselisihan. Kalau ada yang mengatakan, oh itu khusus buat dagingnya doang, kalau darahnya atau lemaknya nggak ada. Semuanya najis dan haram. Tulang-tulangnya pun sekalipun, ya nggak ada. Dari ujung kepala sampai ujung ekor, hukumnya najis. Dan ketahuilah para akhwat dan umat, adapun masalah najis babi ini jangan disamaratakan dengan najisnya anjing tadi ya. Memang betul sama-sama najis, tapi untuk cara pembersihannya, kalau anjing itu punya kekhususan. Cara membersihkannya yaitu air liurnya dengan 7 kali pembersihan tadi kan. Salah satunya dengan tanah. Adapun babi betul dia juga najis mughalladah, najis yang betul-betul berat. Tapi jangan main pukul rata. Oh kalau kita kena senggol babi kan gitu, langsung dibersihkan dengan 7 kali pembersihan. Ya nggak ada dalilnya tuh. Berarti gimana kalau kena najis babi? Ya bersihkan aja, siram air, udah selesai. Yang penting kan tadi kita sudah sampaikan, hilang baunya, hilang rasanya, begitu juga warnanya. Kalau memang sudah tidak ada lagi warna, sudah tidak ada lagi bau, sudah tidak ada lagi rasa seperti itu, ya berarti sudah selesai, suci. Nggak mesti harus 7 kali. Karena pengecualian 7 kali itu hanya untuk air liur anjing saja. Adapun babi nggak bisa kita pukul rata. Ya najis tetap najis. Jangan sampai salah paham. Oh berarti kata Ustadz anjing doang yang najis, babi enggak, babi pun najis. Jangan sampai salah paham juga. Nah, para ulama di sini menambahkan lagi, karena semuanya najis babi tadi itu dari ujung kepala sampai ujung ekor, begitu juga tempat tinggalnya babi itu artinya kandangnya pun menjadi najis. Karena kalau dia tinggal ya pasti dia akan keluar kotoran di situ, pasti dia akan keluarkan kencing di situ ya, jadi najis juga. Sehingga para ulama mengatakan sholat di atas tempat yang di bawahnya ada kandang babi juga menjadi tidak sah karena najis. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya, terutama mungkin kalau ada kita yang dari orang Indonesia Timur ya. Orang Indonesia Timur tuh kadang begitu, katanya nggak ada orang ya daerah-daerah timur sana, kecuali di rumah mereka katanya. Kita punya banyak teman orang Indonesia Timur, katanya setiap rumah itu kalau di sana pasti ada apa? Itu udah jadi budaya tradisi katanya. Nggak jadi orang timur kalau rumah di bawah kolongnya itu nggak ada kandang babi. Ya daerah-daerah timuran sana lah ya. Kalau daerah Jawa, daerah Sumatera nggak ada begitu adat istiadat begitu. Tapi kalau orang-orang timur memang begitu katanya. Ya daerah Sulawesi, daerah Papua dan seterusnya, daerah timur sana. Itu katanya apalagi kalau perkampungan-perkampungan. Oh, itu sudah menjadi kewajiban itu. Udah menjadi bahkan jadi tingkat sosialisasinya sosial seseorang. Jadi makin banyak babi yang dia pelihara di bawah kolong rumahnya itu, makin tinggi tingkat sosialnya di masyarakat. Karena itu udah jadi seperti satu hal kekayaan yang dibanggakan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi hati-hati, nggak akan sah sholatnya kata para ulama, karena tadi kita bilang babi itu semuanya najis, walaupun kandang-kandangnya sekalipun. Kemudian yang kesembilan, jenis najis yang kesembilan adalah maitah, yaitu bangkai. Nah, bangkai di sini adalah hewan yang pada dasarnya itu boleh dimakan dagingnya. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Kita jelaskan dulu di awal biar kita nggak salah paham. Maksud daripada bangkai yaitu bangkai yang pada hukum asalnya boleh dimakan dagingnya. Kemudian dia jadi bangkai. Kapan dikatakan jadi bangkai? Kalau nyawanya itu hilang bukan dengan cara yang disyariatkan agama Islam, yaitu seperti disembelih contohnya. Contohnya dia matinya kena setrum, matinya ketabrak, matinya jatuh. Nah, itu namanya bangkai. Karena matinya tidak dengan cara yang disyariatkan oleh Islam berupa disembelih. Al-maitah, kata muallif penulis, wahia mama ta'atfu amfahu min ghairi zukati syar'iyyah wahia najasatun bil ijma' liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihab faqad tahur. Kata penulis, bangkai itu yang dia mati dengan cara zukatin syar'iyah, ghairi zukatin syar'iyah, yaitu tanpa syariat Islam. Ya tadi kita bilang matinya bisa jadi mungkin kecekek, atau matinya bisa jadi mungkin ketabrak, jatuh dari tempat yang tinggi dan lain-lainnya. Pokoknya matinya tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan syariat. Karena hewan itu baru menjadi halal kalau disembelih, ditumpahkan darahnya, kan gitu. Dan dia jelas najis, disepakati oleh para ulama. Jelas kenajisannya. Dari dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW, semua kulit ketika disamak barulah menjadi suci. Dan ini riwayatnya riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi yang dijadikan kulit najis dan baru menjadi suci kalau disamak itu dengan cara dibersihkan dengan air, dibuang darahnya, dibuang lemaknya, habis itu dijemur sampai kering. Nah, itu namanya samak, ya. Itu baru menjadi suci kalau disamak dan berupa bangkainya adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Contohnya, ada kambing kita ketabrak mobil, tek mati, ya. Itu hukumnya najis, dagingnya juga haram untuk dimakan karena bangkai. Nah, cuman untuk kulitnya, ini khusus buat kulitnya ya. Jangan sampai kita mengira oh berarti dagingnya boleh juga. Ini hanya buat kulitnya doang. Kulitnya dikecualikan dalam agama, boleh kita ambil, habis itu kita bersihkan dari darah-darah yang ada, dikuliti maksudnya bangkai kambing itu yang udah kena tabrak mobil tadi, kemudian dibersihkan juga lemak-lemak yang lengket di kulitnya, udah bersih, udah betul-betul bersih, dijemur sampai kering, baru boleh kita gunakan. Jadi kan kalau kulit kambing itu di zaman dulu itu banyak fungsinya, bisa digunakan sebagai alas tidur, bisa digunakan sebagai alas kursi tempat duduk, bahkan sampai sekarang pun itu kalau mobil-mobil di Arab sana, biar kursi tempat duduk mereka itu empuk, dilapisi dengan kulit kambing. Jadi itu kulit kambing, apalagi kambing-kambing Arab itu kan dia bulunya tebal-tebal, seperti domba begitu. Nah itu kalau udah dibersihkan, udah betul-betul dijemur, udah betul-betul diberikan obat-obat perawatan, itu jadi empuk kita duduk itu. Lembut soalnya. Nah itu sampai dipakai sampai sekarang. Nah itu boleh kita gunakan walaupun bangkai, dengan syarat dia adalah bangkai hewan yang pada hukum asalnya boleh dimakan dagingnya. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, jangankan bangkai, masih hidup saja kita nggak boleh menggunakan apapun yang ada di tubuh hewan tersebut. Ya contohnya seperti babi tadi. Ya, babi jangankan bangkainya, masih hidup aja nggak boleh, apalagi udah jadi bangkai tambah parah lagi kan gitu. Anjing. Begitu juga hewan-hewan yang lain, hewan buas contohnya. Hewan buas ini apa jamaah? Hewan buas ini kategorinya dalam syariat Islam adalah semua hewan yang punya taring dan punya cakar dipakai untuk memangsa buruannya. Itu namanya hewan buas. Nah ini dicatat nih, nanti ada pertanyaan. Hewan buas, kategori buas dalam syariat Islam adalah seluruh hewan yang punya taring dan punya cakar yang digunakan untuk memangsa buruannya. Untuk memangsa buruannya. Kenapa kita bilang untuk memangsa buruannya? Karena ada hewan yang bercakar tapi dia tidak pakai untuk memangsa buruannya, seperti ayam. Ayam mana dia mangsa buruannya pakai gitu?
Dia nggak ada korek-korek gitu. Habis itu yang dia pakai pangsa parunya, bukan cakarnya, kan gitu. Nah beda dengan elang. Kalau elang memang menangkap mangsanya dengan cakarnya, beda lagi. Nah itu makanya kita ingatkan, semua hewan buas adalah semua hewan yang punya taring dan punya cakar digunakan untuk memangsa buruannya. Nah itu hukumnya haram, masih hidup aja haram, apalagi udah jadi bangkai. Nah sekarang saya tanya nih. Saya tanya, ular hewan buas tidak? Karena ada apa? Ada taring. Taringnya dipakai buat mangsa buruannya. Sekarang berarti masih hidup haram. Apalagi kalau sudah jadi bangkai, najis. Kalau haram ya maksud kita najis. Nah, berarti apa hukumnya orang yang pakai gesper pakai kulit ular? Hah? Nah ini kita tanya makanya tadi. Ular hewan buas bukan? Karena ada taringnya, dipakai buat memangsa. Masih hidup berarti hewan buas nggak boleh, karena dia haram. Ya, dan kita udah bilang tadi, kulit yang boleh dipakai adalah dengan syarat hewannya itu boleh dimakan semasa dia hidup, halal artinya, boleh dipakai kulitnya. Adapun yang tidak boleh dimakan semasa hidupnya, berarti kalau sudah jadi bangkai lebih nggak boleh lagi kan gitu. Nah ular buas tidak boleh dimakan semasa hidupnya, berarti kalau sudah mati kulitnya boleh tidak dipakai? Tidak boleh jamaah. Nah ini gunanya kita belajar. Nggak boleh pakai tali pinggang atau istilahnya gesper kata orang yang berbahan kulit ular. Nggak boleh. Yang pertama dilarang agama. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harganya pun mahal. Ini yang kedua. Nggak gampang nangkap ular itu. Kalaupun antum bisa mahal, buat apa antum buat hambur-hambur harta? Udahlah pertama haram, harta antum habis buat yang haram. Nah, najis ya. Oke, satu lagi, harimau. Hewan buas atau tidak? Karena ada taring, ada cakar dipakai buat memangsa. Berarti kalau dia semasa hidupnya haram atau tidak? Haram. Dagingnya haram, semuanya haram. Berarti kalau sudah jadi bangkai lebih haram. Berarti orang yang pakai mantel dari bulu ataupun kulit harimau, apa hukumnya? Gak boleh, najis. Najis dia pakai itu. Iya najis, karena hukum kita memakai bangkai yang boleh hanyalah hewan yang diperbolehkan untuk dimakan semasa hidupnya. Hati-hati, berarti ada orang beli Masya Allah 250 juta mantel bulu kulit harimau. Berarti yang dia beli pertama adalah najis. Berarti yang dia pakai setiap hari adalah najis. Dan gak boleh kita membeli barang yang najis, diharamkan. Ya kalau dia tahu ilmunya itu adalah perkara yang tidak benar kemudian dia lakukan, berarti dia mengerjakan perkara yang dilarang. Dia sudah tahu khamr itu adalah minuman yang memabukkan, tapi dia minum juga. Sama. Dia tahu bahwasannya bangkai hewan yang haram dimakan semasa hidupnya juga haram dan najis dipakai ketika sudah jadi bangkai. Berarti dia tahu dia pakai ya, sama seperti khamr tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu nanti akan kita sampaikan, ada pembahasannya di akhir tentang hewan buas nomor 10. Nanti sabar dulu ya, kita kita sampaikan dulu materi yang ada yang tersisa. Nanti baru akan ada tanya jawab insyaallah. Nah, dikecualikan oleh penulis. Tadi kan udah jelas bahwasannya bangkai tadi dengan syarat hewan yang semasa hidupnya boleh dimakan, maka bangkainya, kulitnya, ingat ya kulitnya. Jangan sampai kita salah paham, oh berarti dagingnya boleh dimakan. Nggak boleh. Kalau dia udah jadi bangkai, dengan syarat bangkai hewan yang boleh dimakan semasa hidupnya. Yang boleh dimanfaatkan hanyalah kulitnya dengan cara disama. Kecuali, kata penulis, kecuali satu pengecualian.
Maitatus samaki wal jarad, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Fa innahuma tahiran, karena keduanya adalah suci. Dalilnya mana? Dalilnya liqauli Ibnu Umar, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhilla lana maitatan wa daman, ammal maitatan fal hutu wal jarad wa amma daman fal kabidi wat tahal. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, dan penulis mengatakan hadisnya sahih. Apa itu? Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, karena keduanya adalah suci. Dalilnya mana? Dalilnya perkataan Ibnu Umar, sahabat Nabi, dan ini dikatakan sahih sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi hadisnya marfu sampai ke Rasulullah. Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun 2 darah yaitu hati dan limpah. Nah, jemaah. Jadi di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya seluruh ikan itu menjadi halal karena dia hidup di air. Makanya dikatakan semua ikan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Para ulama menyimpulkan seluruh ikan dia menjadi bangkainya halal karena dia hidup di air. Makanya ikan baik di laut maupun di sungai itu hukum bangkainya kalau dia jenisnya ikan adalah halal, nggak najis, suci. Dan menjadi saksi pembahasan di sini kenapa dia menjadi halal, karena dia hidup di air. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya tahuru ma'uhu wahillun maitatuh. Air laut itu suci airnya, dan bangkai semua yang hidup di air laut itu juga halal untuk dimakan. Nah, di sini terjadi lagi perselisihan para ummahat dan akhwat. Mereka mengatakan gimana kalau dengan buaya. Nah, ini terjadi perselisihan biar kita tahu nih. Ya. Buaya apa hukumnya? Tadi kan mereka mengatakan berarti ikan itu menjadi halal karena alasannya dia hidup di air. Buaya itu ulama mengatakan adalah hewan yang hidup di air. Kenapa? Karena di darat itu dia cuma sebentar mengambil sinar matahari doang. Setelah itu dia sebanyak hidupnya itu kebanyakan di air. Kebanyakan di air. Memang ya dia bisa naik ke darat tapi hanya sebentar. Dia nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama mati dia. Dia hanya bisa bertahan kalau di air. Dia cuma hanya untuk mengambil matahari karena dia hewan yang butuh kepada sinar matahari, karena dia hewan yang berdarah dingin ya, bukan. Jadi dia butuh untuk manasin badannya. Nah, gimana itu hukum buaya? Ada sebagian ulama mengatakan halal daging buaya. Kalau halal daging buaya berarti halal juga kulitnya. Berarti boleh dipakai kulit buaya buat sepatu kan? Sepatu dari kulit buaya. Ada sebagian ulama lagi mengatakan enggak halal. Kenapa? Alasan mereka dia termasuk hewan yang buas. Buas atau tidak buaya? Ada nggak taringnya? Dipakai buat mangsa nggak taringnya? Berarti buas. Nah, ini terjadi perselisihan. Dibantah lagi ketika ulama yang A mengatakan dia hewan buas, dibantah oleh ulama yang B yang menghalalkan dagingnya tadi. Mereka bilang kalau kalian katakan daging buaya itu haram karena alasan cuman dia hewan buas, berarti kalian harus haramkan juga ikan hiu. Ikan hiu ada taringnya enggak? Buas enggak? Buas, kasih daging dia makan tuh. Ikan hiu makannya daging, bukan makan rumput. Makan daging ikan hiu. Sedangkan ikan hiu jelas halal, nggak ada orang mengatakan haram. Sup ikan hiu itu lezat, subhanallah. Bahkan makanan termahal kalau di Jepang, tahu nggak sirip sop apa sup apa sop? Sup sirip ikan hiu. Itu subhanallah, mahalnya bukan main. Makanya ikan hiu tuh kalau dibeli dagingnya murah, tapi kalau dibeli siripnya, apalagi sirip bagian atas punggungnya itu subhanallah, mahal sekali. Nelayan-nelayan itu mereka sengaja nangkap ikan hiu untuk dijual siripnya doang, bukan dagingnya. Dagingnya mah bau, nggak enak. Nah, kalau orang pesisir pantai ngerti lah. Kalau saya termasuk dekat rumah dari pantai karena di Aceh kan. Nah itu mahal sekali. Nah coba bagaimana? Nah, bingung, ini sama-sama kuat dalilnya. Nah tadi kita sudah sampaikan, jamaah sekalian para ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak sanggup untuk mencerna, bingung, maka namanya adalah
syubhat. Syubhat itu apa artinya? Samar-samar, nggak ngerti, entah halal, entah haram, embuh, nggak ngerti kalau kata orang Jawa. Ya, ini haram nggak tahu. Ini halal nggak ngerti. Terus nggak paham. Nah, itu namanya syubhat. Nah, kalau syubhat, sikap kita bagaimana? Tinggalkan, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan syubhat sudah terjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang mendekat-dekati syubhat maka dia telah jatuh ke dalam keharaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaqa syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Hati-hati. Berarti lebih baik kita membeli sepatu kulit buaya apa enggak? Enggak usah. Yang pertama itu syubhat, yang kedua itu mahal, buang-buang harta. Yang ketiga untuk nangkap buaya juga susah. Dan dilindungi pemerintah. Nggak sembarangan. Jangan-jangan itu kulit buaya ilegal. Karena dilindungi. Banyak mudorotnya. Pertama itu nggak jelas dalam agama. Yang kedua harganya luar biasa. Yang ketiga juga dilindungi pemerintah. Sehingga nggak gampang kita nangkap buaya. Nah itu jemaah. Jadi sikap kita seperti itu. Kalau udah jelas kalau itu haram ya tinggalkan. Nggak jelas, nggak ngerti Ustadz, nggak paham saya, ya udah jangan kerjakan, jauhi. Lagi pula orang nggak mati kan? Kalau misalnya dia nggak pakai sepatu kulit buaya, mati nggak kira-kira? Ada nggak orang, mati kenapa? Karena dia nggak beli sepatu. Nggak ada begitu. Orang yang nggak pakai gesper dari kulit ular, mati nggak kira-kira? Nggak ada kan? Masih banyak gesper-gesper yang lain kan? Nah, ngapain juga? Orang yang nggak pakai mantel bulu kulit harimau, mati nggak kira-kira? Masih banyak mantel-mantel yang lain. Subhanallah. Nah, ini pentingnya kalau kita belajar, paham kita bagaimana kita bersikap di dalam agama ini. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengecualian yang kedua, bangkai. Yaitu bangkai yang tidak memiliki aliran darah. Seperti sapi, kambing kan punya aliran darah, begitu disembelih lehernya muncrat itu darah semua karena di situ alirannya. Ya. Nah, yang nggak punya aliran darah seperti apa? Seperti lalat, apalagi tawon, semut, kutu dan lain-lainnya. Dalilnya mana? Dalilnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah, summa liyutrahu fa inna fi ahadi janahaida wa fil akhar syifa." Dalilnya kata Rasulullah, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, kalau ada lalat yang masuk ke dalam bejana tempat minum kalian, maka hendaknya dia tenggelamkan lalat tadi semuanya, kemudian dia angkat dan dia buang. Karena di salah satu sayap lalat tadi ada racun dan di salah satunya yang lain ada obat. Nah, itu dalilnya. Berarti lalat kan hewan yang punya aliran darah enggak? Enggak ada, dia enggak punya aliran darah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan nyamuk? Itu nyamuk kan, ketika hinggap di tangan kita, kita pukul, keluar darah enggak? Keluar darah. Berarti darahnya najis enggak? Ayo, darah siapa? Santi. Iya, itu bukan darah nyamuk. Itu darah kita yang udah disedot. Makanya keluarnya dari badan dia, bukan dari mulut, dari lehernya, bukan. Maka yang begitu tidaklah najis. Nyamuk itu enggak najis. Jadi kalau ada bangkai nyamuk nih kita semprot nih pakai baygon kan gitu contohnya, mati habis itu kita pegang, nggak najis dia. Begitu kita tepuk juga mati keluar darah, itu darah kita nggak najis. Karena kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, darah manusia itu hukumnya tidak najis kecuali yang keluar berupa darah haid, barulah dikatakan najis. Adapun darah luka kena sayat pisau nggak najis. Karena kita sudah sampaikan banyak dalilnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap melaksanakan sholat ketika perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tubuhnya banyak luka dan mengeluarkan darah, tapi tetap sholat. Padahal darahnya ngucur terus. Kalau memang itu najis, nggak sah sholatnya dong, berhenti dong harusnya sholatnya. Ini nggak, sahabat Nabi tetap melanjutkan sholat. Baik. Kemudian dari hadis ini juga disampaikan oleh para ulama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita selalu tunduk dan taat di hadapan dalil. Dan ini juga prinsipil akidah ahlu sunnah wal jamaah. Coba lihat,
Hadis yang kita sampaikan di awal tadi tentang lalat. Kira-kira nih, kalau kita mau gunakan logika akal kita, siapa sih yang mau minumannya sudah dimasukin dimasukin lalat, habis itu ditenggelamkan, disuruh angkat dan disuruh minum lagi. Karena bukan disuruh diperintahkan untuk dibuang, bukan jemaah. Ini diperintahkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, ketika ditenggelamkan, diangkat, dibuang, habis itu hendaknya dia minum. Karena sudah ada racun dan ada juga penyembuhnya, jadi nggak perlu lagi dibuang. Karena kalau kita membuang nikmat dari Allah sama saja namanya mubazir. Rasulullah mengajarkan agar setiap muslim tidak mubazir dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Nggak boleh mentang-mentang itu harta kita yang cari, itu adalah titipan dari Allah. Allah titipkan ke kamu, artinya berarti kita harus gunakan sesuai dengan aturan Allah. Dan salah satu aturan Allah, tidak boleh kita mubazir kepada apa yang Allah berikan berupa nikmat. Nggak boleh. Apalagi itu minuman, semua akan ditanya, semua akan Allah hisabkan begitu. Sekecil apapun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah hitung. Termasuk mubazir, Allah akan tanya nanti semua. Harta kamu dipakai buat apa? Begitu juga ilmu yang kamu dapat udah diamalkan atau belum? Umur kamu itu dihabiskan untuk apa? Kan ditanya, termasuk harta. Minuman itu kan harta yang Allah berikan ke kita. Nikmat itu. Makanan dan minuman sekecil apapun. Gak boleh kita mensia-siakan begitu saja. Nah, itu salah satu faedah. Kenapa kata Rasulullah, dicelupkan lagi lalernya, kemudian dibuang dan diminum. Karena sudah selesai, racunnya sudah ditawarkan oleh sayap yang ada di sebelahnya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, disinilah pentingnya kita selalu tunduk dan taat patuh di hadapan dalil. Dan dalil itu Al-Quran dan hadis. Coba kita pakai logika kita ya. Mana ada manusia, ini kalau ngikutin logika ya, kalau ngikutin perasaan ya, termasuk saya juga. Mana ada manusia, laler tuh siapa sih yang nggak tahu lalat? Hinggapnya di mana sih kira-kira? Tempat yang bersih apa tempat yang kotor? Kotor, nggak ada laler yang tempat bersih itu nggak ada. Kalau kotor dia suka, makanya rumah kalau nggak dibersihkan, rumah nggak dipel, itu laler datang. Tapi kalau rumah yang wangi, rumah yang bersih, nggak ada lalernya, karena nggak suka tempat yang bersih. Nah berarti lalat itu kotor atau bersih? Kotor. Begitu masuk ke air disuruh celupin, kira-kira akal mana yang menerima? Kira-kira nih, otak mana yang sanggup untuk mencerna itu? Nggak ada yang sanggup jemaah. Tapi bagaimanapun itu perintah Rasul. Mau nggak mau tunduk dan patuh, taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Celupkan, buang, minum lagi. Ini kita sedang bercerita tentang najis dan tidak najis ya. Ingat ya, kita bukan bercerita tentang kotor atau nggak kotor. Jangan sampai ada yang bilang, "Tat, itu kotor lah Tat, masa ya Allah bekasnya laler Tat." Itu kalau kotor kembali kepada individual masing-masing. Kita sedang cerita najis apa nggak najis nih. Kalau kotor sih kembali, kalau memang mau diminum silahkan, mau dikasih ke orang lain silahkan. Pokoknya yang jelas itu boleh diminum. Kalau kita bercerita tentang najis atau tidak najis. Kalau cerita kotor atau tidak kotor ya masing-masing individual tergantung bagaimana dia anggap itu makanan kotor apa nggak kotor kan gitu. Namanya selera orang. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dia melihat sahabatnya makan ada namanya hewan dob. Di riwayat yang sahih, dob itu dia seperti kadal. Tahu nggak kadal? Kadal yang ada buntutnya. Tapi jangan sampai salah dipahami ya, bukan biawak ya. Karena kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia, saya pernah sering sekali cari di Google juga, dob itu diartikan dengan biawak. Bukan. Kalau biawak mah hidupnya di rawa-rawa. Ini kadal hidupnya di pasir. Dia makannya tumbuh-tumbuhan. Dia bukan makan segalanya atau makan karnivora, hewan, daging, bukan. Kalau biawak makan daging. Kalau dob ini makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, makan rumput-rumputan. Udah macam kambing aja dia, tapi dia kadal. Kadal yang berduri dan hidupnya di pasir. Nggak hidup di air-air enggak. Itu dimakan di zamannya Nabi Muhammad di depan Rasulullah. Dimakan, Rasulullah nggak mengingkari, berarti halal. Karena kalau itu nggak boleh pasti diingkari Rasul. Tapi Rasul nggak makan. Apa alasan Rasul? Kata Rasulullah, inna halaysat min ardi qaumi, itu nggak ada di tempat tinggal aku, di kampung aku, karena dimakan di Madinah. Kata Rasulullah itu di Mekah tempat lahir aku nggak ada itu, sehingga aku jijik. Tapi bukannya haram, boleh. Makanya zaman kita sekarang juga banyak orang macam-macam ya. Saya punya keluarga, subhanallah, punya saudara kandung.
Di rumah saya itu, di tempat orang tua kita, semua suka durian. Kecuali kita punya kakak satu, nggak bisa dia cium bau durian, langsung muntah dia cium bau durian. Apakah itu menjadi haram durian itu buat semuanya? Enggak lah. Dia nggak sanggup makan durian karena tadi durian itu macam-macam. Ada orang menganggap baunya nggak sedap. Tapi kalau saya pribadi ataupun banyak orang itu menganggap oh sedapnya bukan main. Makanya harganya mahal. Tapi ada sebagian orang lain, seperti pernah kita dulu waktu kita masih di Arab Saudi, kita beli atau diantar ya, dibawa dari Indonesia durian, kita tawarkan kepada tetangga kita orang Arab. Oh langsung dia bilang, wah ya Allah muntah-muntah dia, katanya 1 minggu saya nggak bisa tidur, baunya betul-betul. Karena durian itu kalau udah dimakan, walaupun beda kamar, itu tercium sampai 3 tetangga ke depan kan. Saking kerasnya itu bau durian. Nah tapi bukannya dia haram, gara-gara orang nggak suka ya bukan berarti haram kan gitu. Yang nggak suka aja berarti dia nggak senang, ya udah terserah. Tapi kalau kita cerita masalah najis atau nggak najis, tadi itu lalat tadi nggak najis, ya dicelupkan, dibuang, diminum nggak najis. Tapi kalau cerita suka nggak suka, kotor nggak kotor, ya kembali ke individual, kembali ke orangnya masing-masing. Tapi kita nggak bisa mengatakan wah saya nggak suka, ih haram. Ah jangan. Kamu nggak suka kan bukan berarti orang lain nggak suka, ya. Kalau kita nganggap kotor bukan berarti orang lain nganggap kotor. Nah, jangan kita mengatakan sesuatu kalau itu memang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk yang terakhir ya, yang ke-10. Kita tutup sampai di sini ya karena sudah pukul 11 juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10 adalah syu'urus siba wad dawab allati la yu'kalu lahmuha, yaitu liurnya hewan buas yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini juga terjadi perselisihan jemaah. Tadi kita sudah sampaikan, hewan buas kategori dalam syariat itu hewan yang seperti apa? Punya taring dan punya cakar, dipakai untuk memangsa buruannya. Itu baru namanya hewan buas dalam syariat Islam. Nah, kata penulis, liurnya hewan buas yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kalau dia udah buas otomatis lah dagingnya nggak boleh dimakan karena haram kan? Dilarang oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah hewan buas, dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, dalil mereka apa? Ini terjadi perselisihan dan ungkapan tentang air liur hewan buas yang tidak boleh dimakan dagingnya itu menjadi najis. Ungkapan ini diambil berlandasan dalil yang masih umum. Jadi bukan karena di situ ada konteks teks yang mengatakan liur hewan buas najis, nggak ada itu. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Tapi mereka mengambil dalil secara umum. Yang dalilnya mana? Disebutkan riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan An-Nasai dan hadisnya sahih. Yaitu ketika sahabat Nabi bertanya ke Rasulullah tentang genangan air yang ada di satu lapangan padang pasir, genangan air yang mana sering sekali hewan-hewan buas lewat daerah situ. Yang namanya lewat daerah situ bisa jadi dia numpang minum air itu, bisa jadi dia juga numpang mandi pakai air itu. Namanya kan harimau kan kalau mandi di air dia, di sungai dia kalau mandi harimau, hewan buas. Atau bisa jadi juga dia macam-macam lah namanya hewan lewat di situ dan bukan satu hewan, macam-macam hewan buas. Maka kata Nabi SAW, idza kana ma'u kullatain lam yahmilul khabas. Kalau air genangan itu sebanyak 2 kullah, maka dia tidaklah najis. 2 kullah tahu nggak berapa itu? 2 kullah itu lebih gampang kita patokin, yaitu 1,5 meter kali 1,5 meter. Pokoknya kalau ada tampungan air yang 1,5 kali 1,5 meter, berarti itu udah 2 kullah. Nah kira-kira kalau kita punya apa Pak Salim? Ini pakai ini nggak? Penampungan air di atasnya. Nah itu ada berapa itu? 1,5 meter lebih nggak? Kayaknya Anda nggak lihat di atas itu, gede kayaknya. Nah kalau memang gede 1,5 meter kali 1,5 meter, nah berarti itu udah 2 kullah. Nah 2 kullah itu kalau kena najis maka dia tidak akan berpengaruh sama sekali. Airnya tetap suci lagi mensucikan. Kalau sudah 2 kullah, asalkan tadi kita bilang airnya tidak berubah salah satu daripada 3 sifat air. Apa 3 sifat air? Bau, rasa, warna, 3 itu, ya. Dan memang kalau sudah 1,5 meter kali 1,5 meter, kalau cuman masuk
kotoran kucing, ya 1 ekor lah, jangan sampai 1000 ekor kan itu. 1 ekor kotoran kucing, ya insya Allah nggak berbau, nggak juga berubah warna dan juga nggak berubah rasa. Nah, dari sini para ulama, kita tutup ya pembahasan ini. Dari sini para ulama mengatakan bahwasannya semua air liur hewan buas itu najis. Karena kata Nabi, kalau seandainya dia 2 kula, berarti kalau kurang daripada 2 kula berarti ternajisi itu air. Berarti yang menajisi air itu adalah air liurnya hewan buas. Kenapa? Karena hewan buas tadi lewat pastilah minum. Itu kata mereka ulama yang A yang mengatakan air liur hewan buas itu najis. Tapi kita udah sampaikan di awal, ini di sini ada perselisihan. Ulama yang B mengatakan, oh nggak bisa ini, kesimpulan seperti ini di mana dasarnya? Kata mereka, coba mana ada nggak teksnya, konteksnya kata Nabi air liur? Kata ulama yang B, ada nggak air liur? Nggak ada kan, cuma dikatakan di situ kata sahabat banyak hewan buas lewat di depan genangan air tadi. Ya namanya di depan genangan air, macam-macam hewan. Bisa jadi numpang mandi, bisa jadi numpang minum, bisa jadi cuma lewat doang. Gimana kita menyimpulkan itu air liurnya hewan buas? Dari situ mereka mengatakan bahwasannya hewan buas itu nggak najis air liurnya. Tapi nggak boleh dimakan dagingnya karena ada larangan hewan buas. Adapun kalau misalnya liurnya ataupun bulunya nggak apa-apa kepegang, nggak najis. Tapi kalau sudah jadi bangkai maka najis semua. Karena tadi yang diperbolehkan bangkai hanyalah hewan yang boleh dimakan dagingnya semasa hidup, yang boleh dimanfaatkan kulitnya. Kalau sudah jadi bangkai, apalagi dari hidup dia nggak boleh dimakan, apalagi sudah jadi bangkai. Nah itulah perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Oleh karena itu, yang bekerja di kebun binatang, terjilati oleh harimau, pegang bulu harimau, nggak najis. Tapi sebagian lagi mengatakan najis liurnya. Dan mereka mengatakan kalau liurnya najis, berarti badannya semua najis. Kenapa? Karena hewan itu membersihkan badannya pakai liur. Gitu jamaah. Ya. Kemudian antum bisa baca sendiri ya. Kemudian ada hadis tentang kucing. Nah, dikecualikan hewan buas adalah kucing yang tidak najis liurnya. Coba, kucing itu kira-kira buas atau tidak? Ayo, tadi kategori buas dalam syariat Islam apa? Taring dan kuku dipakai buat nerkam. Kucing ada taring enggak? Dipakai buat apa? Buat nerkam, buat gigit. Ya, taringnya dan kukunya berarti dia buas. Ya. Buas kucing itu. Maka nggak boleh dimakan dagingnya. Tapi pengecualian karena hadisnya disebutkan dia itu adalah hewan yang dekat dengan manusia, najis dan badannya nggak jadi najis. Kenapa? Karena ada alasannya kata Rasul, dia hewan yang dekat dengan manusia. Namanya hewan dekat sama manusia, kalau dikatakan najis ya gimana, repot kan manusia, dikit-dikit najis, harus bersuci. Maka ada kaedahnya al-masyaqqah tajlibut taisir, di mana ada kesusahan di situ maka Allah akan mudahkan. Innallaha la yukhlifu, kata Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa wala tuhammilna mala taqata nabi. Janganlah limpahkan, beratkan kepada kami apa yang tidak kami sanggupi. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah memberatkan kepada hambanya kecuali dengan apa yang disanggupi oleh hamba tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita karena sudah pukul 11 juga. Ya sudah pukul 11 lewat 7 menit. Wallahu a'lam bissawab. Atau sebelum kita tutup majelis seperti biasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan maka kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Nah, Afwan, ana kurang dengar. Obat vaksin. Taib. Barakallahu fikum. Kita sudah sampaikan tadi di awal bahwasannya di dalam agama Islam ini semua yang halal sudah jelas. Semua yang haram sudah jelas. Kata Rasulullah, innal halala bayyin wa inna harama bayyin.
Semua udah jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang nggak jelas itu kembalinya bukan kepada agama Islam, tapi kembali kepada individual kita masing-masing. Tadi kita udah bilang, manusia ini nggak bisa dipukul rata. Ada yang cerdas, ada yang daya tampungnya besar, ada yang daya tampungnya kecil, ada yang EQ jongkok, udah dijelasin berkali-kali juga nggak jelas. Ada yang begitu ya. Nggak bisa dipukul rata, manusia beda-beda. Sudah begitu memang keadaannya. Tapi agama Islam sempurna, nggak ada yang nggak jelas dalam agama Islam. Nah, kalau kita nggak paham, apakah itu halal, apakah itu haram, dua-duanya punya dalil yang kuat. Yang bilang halal, dalilnya juga kuat. Yang bilang haram, dalilnya juga kuat. Maka kita orang awam nggak ngerti kan? Maka kalau nggak ngerti nggak jelas namanya syubhat. Berarti kalau syubhat bagaimana sikapnya seorang mukmin? Itu kalau syubhat. Tapi kalau seandainya antunna orang yang paham, ngerti sudah sampai ilmu, itu halal jelas bagi saya, maka kerjakan. Kalau antunna merasa saya jelas bagi saya ilmu itu adalah haram, maka tinggalkan. Saya orang awam nggak ngerti tat, nggak ngerti, saya orang bodoh tat, nggak jelas tat. Nah, kira-kira gimana? Syubhat, sikapnya tinggalkan. Nah itulah jawabannya. Tergantung kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita punya kapasitas masing-masing untuk menampung ilmu tersebut. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kalau cerita hukum halal dan haram ya, tapi kalau cerita hukum darurat ya beda lagi. Nah, jangan dipukul rata ya. Ini yang kita sampaikan adalah masalah halal dan haram. Sikap kita dengan halal, sikap kita dengan haram, dan sikap kita dengan syubhat. Adapun kalau sikap kita dengan darurat beda lagi. Darurat itu punya hukum sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya. Tafadhol. Naam barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fikum. Pertanyaannya tentang kotoran anjing. Ya, najisnya berupa apa? Kotoran, kencing atau najis secara umum. Taib. Tadi kita sudah sampaikan. Para ulama mengatakan hukum bersuci dengan cara 7 kali tadi dibasuh itu hanyalah berkaitan dengan air liur anjingnya saja. Air liur anjingnya saja. Ini bagi mereka yang mengatakan air liur anjing saja yang najis, adapun badan anjing tidak najis. Ini khusus mereka ulama yang mengatakan hanya air liurnya saja. Tapi kalau seandainya kita mengambil pendapat yang tadi kita sampaikan ulama Syafi'iyah, begitu juga ulama Hambaliyah, bahwasannya anjing semuanya najis karena alasan tadi air liur itu dipakai buat bersihin badan anjing. Maka berarti sama hukumnya juga kalau terkena senggolan anjing, maka kita bersihkan dengan 7 kali pembersihan. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dari dasarnya udah berselisih, maka mereka akan berselisih terus sampai ke ujung manapun. Makanya ada sebagian ulama lagi yang tadi kita bilang bahwasannya ulama Malikiyah yang mengatakan hanya air liur anjing saja yang najis, dan itu mereka berselisih lagi, ya, berselisih lagi. Apakah hukum membersihkan dengan 7 kali pembersihan tadi hanya berlaku kepada bejana saja atau berlaku kepada apapun yang tersentuh oleh liur anjing? Nah, ini berselisih mereka. Ada yang mengatakan oh karena disebutkan hanya bejana saja berarti dia tercukupkan hanya untuk bejana. Berarti kalau misalnya anjing menjilati mobil kita nih, jangan dibasuh dengan tanah itu mobil. Bisa ngamuk kita, suami kita punya mobil kan gitu. Ibu-ibu naik mobil, ada anjing jilatin, oh disikat pakai pasir. Pulang ke rumah udah lecet-lecet, marah suami. Wallahu alam. Ada sebagian ulama begitu, hanya membatasi bejana saja. Berarti kalau bejana yang dijilat nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tangan kita dijilat ataupun kaki kita dijilat, ya jangan dibasuh sampai sebanyak 7 kali pakai salah satunya pakai pasir, tapi cukup siram aja udah selesai. Wallahu alam bishawab. Pokoknya intinya dasarnya sudah berselisih, ke ujung manapun akan jadi perselisihan. Nah, ini hanya sekedar tambahan ilmu buat kita, biar kita paham. Kok begitu ya? Kok ada akhwat cadaran pegang anjing, cium-cium anjing, Masya Allah jilat-jilat anjing. Ada videonya begitu. Bahkan bukan cuma satu, banyak anjing yang dia pelihara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kesepakatan ulama mengatakan
anjing tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah, itu sepakat. Ya, tapi kalau masalah tadi itu air liur badannya apa yang najis dari tubuh anjing, wallahu alam bisawab, terjadi perselisihan. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Taib. Tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Ahsanti, jazakumullahu khairan. Jadi adapun yang kita sampaikan, yang kita pelajari, maka tadi di awal kita sudah sampaikan dan tegaskan, ini bercerita tentang najis atau tidak najis. Ya, adapun nanti hukum lain seperti menyayangi hewan, kita sampaikan bahwasannya termasuk kucing, kenapa tidak dinajiskan air liurnya padahal dia hewan buas? Karena ada di situ pengecualian dari Rasulullah, dia adalah hewan yang dekat dengan manusia. Maka kalau kita bercerita tentang kita wajib rahmah, wajib kita kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah, maka ini punya pembahasan yang berbeda lagi. Jelas tidak ada yang boleh menzolimi siapapun daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu ada hadisnya wanita yang masuk ke dalam api neraka Allah karena menyiksa kucing. Padahal cuma kucing sepele kan gitu, hewan, tapi dihargai di dalam syariat Islam. Sama semua makhluk hidup apapun dia, maupun dia kucing, maupun dia anjing atau apapun, tidak boleh dizolimi. Bahkan seekor semut. Makanya perhatikan, ada dalam Al-Qur'an ketika Nabi Sulaiman akan melewati satu lembah yang di situ banyak semut. Dalam surat An-Naml baca, apa kata semut? Ayo masuk semua wahai semut-semut ke sarang kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman itu menginjak kalian sehingga mati. Berhenti Nabi Sulaiman, tidak jalan. Dia dengar ucapan semut tadi, artinya tidak boleh menzolimi walaupun itu semut. Apalagi yang lebih besar daripada semut.
Anjing, kucing, apalagi manusia, apalagi muslim, ya, lebih berharga lagi, lebih keras lagi larangannya. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah perkara masalah najis atau tidak najis. Adapun masalah membunuh, menyakiti, oh ini jelas nggak boleh. Ya, siapapun tidak boleh kita sakiti, karena semuanya memiliki hak untuk hidup. Nah ini beda lagi ya. Makanya penting di sini kita betul-betul belajar. Penting. Tidak hanya modal semangat. Nah inilah kebanyakan kaum muslimin, terutama di negeri kita di Indonesia ini, mereka beragama hanya dengan modal semangat aja. Ya, modal spiritual saja, tapi tidak modal dengan ilmu yang betul-betul dilandasi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun khilaf tadi kita sudah sampaikan, perselisihan sikap kita adalah tidak fanatik kepada siapapun, kepada ulama manapun. Tidak boleh fanatik kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Artinya kita berusaha untuk mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Jangan ikutin. Saya tidak mau diikutin kalau seandainya antunna tidak belajar betul-betul. Jangan cuma fanatik buta. Kalau anak mungkin punya pendapat masalah yang anak kuatkan secara pribadi, antunna sekalian punya pendapat lain menyelisih anak, silahkan. Karena memang kita semua harus berusaha untuk mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih kuat dalilnya. Dan jangan fanatik kepada siapapun. Jangan. Belajar, betul-betul belajar. Makanya tadi kita bilang, kita membaca buku ini karya tulisan Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, bukan berarti kita harus ngikut pendapat dia semua. Enggak. Saya sudah sampaikan tadi, ada pendapat dia berbeda dengan apa yang saya kuatkan daripada dalil Al-Quran dan hadis. Dan sikap kita tetap mendoakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya ya. Nah, kalau ada yang bertanya, insya Allah indi jaizah, ada hadiah. Walaupun nggak seberapa, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita makin semangat lagi untuk belajar, mencatat dan juga mengamalkan ilmu. Pertanyaan yang pertama, tolong ada koordinatornya akhwat di sini? Ada ya? Nah, selama ini kan kita siapa yang bisa jawab, anak nggak tahu siapa yang duluan angkat tangan, karena untuk biar sama-sama kita belajar, berarti anak minta tolong koordinatornya, siapa yang angkat tangannya duluan, lebih duluan, tunjuk dia jawab, kalau benar dikasih hadiah, kalau nggak benar kita lemparkan kepada orang lain yang akan menjawabnya. Ya, nah ini siapa yang cepat angkat tangan dia yang jawab. Ah, tolong ditunjuk oleh koordinatornya, karena anak nggak bisa melihat siapa yang angkat tangannya. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang berat, sesuai dengan hadiahnya juga berat. Hadiahnya berat, pertanyaannya juga berat. Ya. Pertanyaan pertama, siapa yang duluan angkat tangan, dia yang jawab. Tolong ditunjuk oleh koordinator akhwat yang ada di dalam. Anak karena nggak tahu siapa yang duluan. Baik, pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan 3 pendapat para ulama tentang najis anjing. Dan ulamanya siapa? Jadi 3 pendapat ulama, 1, 2, 3, beserta ulamanya siapa? Nomor 1 ulamanya siapa? Nomor 2 ulamanya siapa? Nomor 3 ulamanya siapa? Tentang najis anjing. Tafadhol, siapa yang duluan angkat tangan? Tunjuk. Koordinatornya yang nunjuk. Pendapat pertama, anjing air liurnya saja yang najis. Air liurnya saja yang najis. Siapa ulamanya? Ujung ekornya. Baik, kita ulang. Pendapat pertama adalah yang mengatakan semua tubuh anjing najis, ujung kepala sampai ujung ekor. Ulamanya adalah Syafi'iyah. Yang kedua, pendapat yang kedua. Imam Hanafi mengatakan yang najis anjing itu cuman air liurnya. Yang ketiga terakhir. Ya. Itu hanya perintah, tidak ada teks yang mengatakan air liur. Barakallahu fiik. Tolong sampaikan.
Nah, tolong sampaikan satu. Pertanyaan yang kedua, nah, sesuai dengan hadiahnya berat, pertanyaannya juga berat. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan ya 2 bangkai hewan yang halal. Siapa yang angkat tangan duluan? Sebutkan 2 bangkai hewan yang halal. Koordinatornya yang tunjuk siapa? 2 bangkai yang halal. Pertama ikan. Yang kedua belalang. Tolong sampaikan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan, angkat tangan siapa yang duluan, angkat tangan dia yang ditunjuk sama koordinator. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir, coba sebutkan kategori hewan buas dalam syariat Islam. Kategori hewan buas dalam syariat Islam. Yang sudah jawab jangan. Yang sudah jawab berikan kesempatan buat yang belum jawab. Naam, barakallahu fiik. Tafadhol. Tolong sampaikan. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ya. Taib. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan daripada hadiah itu hanyalah untuk menyemangati kita agar kita terus semangat hadir di majelis ilmu, terus semangat untuk mencatat ilmu, begitu pula untuk mengamalkan ilmu yang telah kita catat dan kita ketahui. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada ketenangan, daripada ilmu, itu jauh lebih baik, khairun wa abqa, daripada apa yang kita berikan berupa hadiah. Hadiah itu cumanlah sebagai penyemangat saja, dan yang tidak mendapatkan hadiah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jauh yang lebih baik daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Afwan kalau sudah mengambil waktu sedikit daripada antunas kalian. Kita cukupkan majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.